Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi bersama aku Rika Nugar Pratama di sini. Lama nggak berjumpa ya semuanya teman-teman di channel YouTubeku, yang dimana channel YouTube itu udah berubah nama jadi Pratama TV. Oke, sekarang aku lagi bersama Shinchan APK. Tapi aku nggak tahu nama aslinya Shinchan ini siapa dari pertama aku kenal ya. Aku kenal dia itu waktu SMP SMA Chan? SMP ya? SMP kami sering ngumpul itu, tapi berbeda-beda tempat ya, berbeda-beda tempat. Dan pada akhirnya sekarang di tahun 2020 kemarin itu kami melaksanakan kegiatan pecinta alam ya? Ya, pecinta alam, PA ya, pecinta alam di desa Aur Gading. Kami sama-sama itu berkunjung ke daerah yang namanya daerah Semetung, Gua Pemetung Aur Gading. Kalau nggak salah. Gua Pemetung Aur Gading ya. Gua Pemetung Aur Gading, rame ya kemarin ya. Lumayan, sekitar 40 orang kalau nggak salah kemarin. Sekitar 40 orang. Sekitar 40 orang. Jadi kami bakal ngobrolin bukan masalah yang namanya perjalanan, tapi nggak apa ya ngobrolin masalah perjalanan kemarin ya. Nggak apa-apa. Ngobrolin masalah perjalanan kemarin kan, ngobrolin masalah perjalanan kemarin, terus juga ngobrolin tentang hiking, trekking semuanya kan, kayak gitu kan, camping ya kan. Ya, tapi di sini kita coba untuk buat Shinchan jangan gugup, jangan ya, terlalu formal, tapi santuy ya kan. Silakan kalau mau ngerokok silakan ya kan, nggak apa-apa, oke, kita santai untuk ngobrol. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini di Pratama Channel. Boleh kalian share videonya ke siapapun untuk podcast gitu bareng Ricky di hashtag ngobrol bareng Ricky. Oke, let's do it guys. Oke, Shinchan di hashtag ngobrol bareng Ricky ya. Shinchan, boleh kenalan dulu lah, namanya siapa di sini? Nama asli. Nama asli. Oh iya, nama aslinya Shinchan tuh Kak sebenarnya Muhammad Perkasa Kurniawan Saputra. Muhammad Perkasa. Ya. Orangnya tapi nggak perkasa ya. Karena kepanjangan Kakak, karena kepanjangan kan Kak. Ya. Itu kalau nggak salah tuh masalahnya kemarin tuh di waktu mau ujian SD kalau nggak salah. Jadi waktu mau nulis nama itu kan kepanjangan namanya Kak. Jadi dipotong di Muhammad Perkasa Kurniawan sekarang. Muhammad Perkasa Kurniawan ya. Tapi dapat nama Shinchan. Shinchan itu dari mana? Itu kan serial kartun yang ada di suatu stasiun TV ya, ya kan? Shinchan Momo. Tapi Chan, ngobrolin yang masalah ini tadi. Jadi kalau kita itu mau camping, mau ini semuanya kan ya pasti harus sedia tenda ya kan, sedia tenda, terus juga carrier, apalagi ya matras untuk semuanya itu kan. Nah tapi kalau untuk simple kalau kita untuk pendakian yang tidak begitu tinggi di bawah 3.000 kayak gitu, di bawah 2.500 itu tuh sih apa sih yang perlu kita ini perlu bawa yang nggak begitu ini sih kita packing gitu. Perlu disiapin ya. Ya, perlu disiapin tapi nggak perlu terlalu ribet kayak gitu ya. Kalau aku pribadi sih ya Kak, kalau untuk pendakian gunung desa itu gunung tropis lah kita ngomongin, bukan gunung es ya kan? Iya. Soalnya aku juga belum pernah gitu mendaki gunung es gitu. Kalau kita melihat gunung es kan seperti Jayawijaya ya kan? Ya, Jayawijaya. Es apa? Es abadi ya? Iya. Dia kan? Gunung Everest tuh gunung es. Kan? Gunung Everest ya, gunung Everest, gunung es itu gunung apalagi yang ada di Jepang itu? Di Jepang. Gunung Fujiyama ya. Fujiyama. Itu sebenarnya bisa nggak Chan di ini Chan? Memang ada jalur pendakian di Fujiyama. Kalau untuk gunung es Shinchan kurang tahu ya, tapi kalau untuk gunung-gunung tropis gunung Indonesia, insya Allah Shinchan tahu. Tapi kalau gunung es sama sekali belum pernah gitu Kak. Iya sih, karena saya udah lihat ini jalur-jalurmu itu. Tapi kalau bisa bicara ini ya Chan, untuk peralatan ya Chan, untuk peralatan kan kita kan aku ngeliat tuh yang aku sediain kayak sekarang tuh yang ada di kamarku carrier
tenda ya kan, tenda, matras, sleeping bed. Terus apalagi sih yang harus kita siapin ya gitu Jan? Kalau Sinchan pribadi biasanya tuh ya kayak sebelum naik gunung itu ya alat-alat yang harus disiapin tuh dari yang pertama dari alat yang ada di badan gitu nah Kak. Safety ya? Safety yang pertama kali ya yang harus kita siapin. Dari yang alat yang ada di badan. Pokoknya kayak kemeja lapangan, celana lapangan, sepatu, gaiter, trekking pole, kayak gitu Kak. Berarti yang diutamain itu kalau menurut Sinchan ya? Menurut Sinchan pakaian terlebih dahulu ya? Pakaian dulu Kak, karena kan gimana ya Kak, kalau naik gunung tuh kan ingin terlihat keren kayak gitu nah Kak. Biar apa keren kan? Iya. Tapi sebenarnya sih kalian Sinchan utamakan kan alat di badan, tapi yang paling penting bagi Sinchan tuh alat tidur Kak. Alat untuk tidur kalau di gunung sih. Alat untuk tidur. Ya, alat tidur. Kayak sleeping bag, ya, kan? Emergency blanket. Emergency blanket. Ya, emergency blanket itu kayak yang ini ya, Chan. Kayak yang aluminium foil itu ya? Ya, aluminium foil. Aluminium foil itu ya. Oh. Berarti yang harus kita lakukan itu ya, guys, kalau kalian boleh nanya-nanya kan tentang ininya, Sinchan juga banyak sih mengetahui, dia udah rekam jejak ininya apa? Perjalanannya sih udah jauh juga gitu Nana. Udah apa? Kalau bisa dihitung kan berapa jam untuk nakian gunung kau, ini gunung yang udah kamu laluin walaupun itu bolak-balik kayak gitu Nana. Hitungan jamnya ya. Semua gunung di total. Iya, kurang tahu Kak. Soalnya Sinchan mulai naik gunung tuh mulai dari kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3 SMP. Ya. Kelas 3 SMP udah mulai bolos naik gunung, naik gunung. Udah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, Pak. 6 sampai 7 tahun yang lalu. Berarti umur Sinchan sekarang 20 ya? 21 ya. Tahun ini 21 ya. Berarti sesuai tahunnya. Berarti kalian tahun 2000 ya. Ya, kalian tahun 2000. Kalian tahun 2000 Sinchan ya. Hari ini tepat 21. Oh, birthday. Pas podcast sama dia hari ulang tahun Sinchan. Oke. Oke, jadi kalau untuk perjalanan kita kemarin yang ke Semetung gitu ya, perjalanan pertama kita itu memang ke Semetung ya, pertama kali kita kemarin. Ya, ke Gua Pemetung. Ke Gua Pemetung ya pertama kali kita kemarin ya. Kita kemarin ke Gua Pemetung, terus juga yang pendakian kedua itu ke Danau ya. Ke Danau Utit. Ke Danau ya. Danau Utit itu udah aku buatin vlog sama ada juga si Sinchan juga ada tuh. Bisa kalian lihat di yang ada tanda seru di atas tuh, udah saya cantumin di sana. Terus juga yang ketiga itu ngerencanain 17 Agustus ya. Ya, acara 17-an di Goa Semetung Aur Gading. Goa Semetung Aur Gading ya. Tapi itu kemarin nggak dapat karena goanya itu terlalu sempit untuk orang banyak ya kan. Kita beralih ke lapangan tempat camp itu sendiri ya. Ya kan? Dan juga karena goanya tuh terlalu dalam juga Kak. Takutnya kan ada yang jahil-jahil masuk lebih dalam, takutnya gak keluar gitu. Iya. Kalau aku lihat kemarin kalau goanya itu sebenarnya dia tuh bukan terlalu dalam gitu nah. Dia banyak tertutup gitu ya. Banyak tertutup tapi ya bisa kita lihat sih di sana hutan itu benar ya kan. Hutan yang lepas gitu nah. Bukan hutan-hutan yang banyak kebun di ini kan bukan gitu nah. Kita tuh ya udah di luar batas ininya lah kayak gitu nah ya kan. Apalagi yang kayak ke danau kemarin. Ke danau kemarin tuh kayak cekungan gitu ya Jan. Iya. Kayak cekungan kayak gitu ya. Jadi lembahan ya. Kita tuh di lembahnya itu kayak gitu kan. Itu guys kalau kemarin itu kalian lihat di trip Danau Utit itu si Dimas ya, yang ada di thumbnail itu Dimas ya. Jadi kemarin itu guys kami perjalanan ke Danau Utit itu sekitar berapa jamnya? Sekitar 6 jam mungkin lebih ya kan? Sekitar 6 jaman itu karena ini ya kita kemarin itu karena mikir kompas yang kacau kemarin itu ya. Iya. Kompas yang kacau. Jadi enggak inilah sedikit keputar gitu. Sedikit keputar terus juga sedikit cekcok dalam
ini kita kan, kelompok kita, tim kita kemarin. GPS-nya sih udah bener gitu kak. Jadi karena mungkin terlalu banyak yang ingin nge-leader gitu kan. Jadi ya GPS-nya sih udah benar gitu. Nah GPS dari Kompes itu sih udah benar. Tapi kalau ini kita kemarin karena kekompakan kita lagi kacau, kemarin pikiran kita juga lagi kacau kemarin itu kan, kemana HT juga mati kemarin itu kan semuanya udah mati semua ya kan. Udah mati. Nah jadi ya harus ikutin satu orang gitu, nah yaitu Joni Pranata. Tebasmen itu bisa dibilang tebasmen. Itu tebasmen. Semua yang ada di sana dia potongin semua gitu. Sampai ya kalau bisa dibilang kemarin itu katanya ada cium bau yang namanya ular ya. Ya ular piton ya kan. Ular piton itu sarang ular piton yang kami lewatin, baunya bau amis, bau anyir kayak gitu aja. Iya, ingat nggak yang waktu di Goa Sementung itu? Goa Sementung. Ya, yang teman-teman ketemu ular. Hah? Ular piton yang segede pohon pinang. Tahu pohon pinang nggak? Tahu pohon pinang nggak? Tapi yang pada teriak-teriak lari keluar. Tapi ya Chan, kalau ininya ya Chan, apa? Yang kemarin itu yang di Goa itu, aku nggak ngikut Chan, nggak masuk. Oh iya, yang waktu kakak. Yang waktu ini Chan, waktu apa kita nyasar, nyasar kan? Bukan, ya. Ya waktu kemarin nyasar sama Zizi sama Bang Patrick ya. Iya. Ya kan? Salah ngikutin arah ya kan, arah angin kayak gitu kan ya. Jadi kemarin itu mikir ini sih ya, karena mikir kemarin itu ya jalurnya agak ini kan, jadi kata si Bang Patrick ke kiri terus sampai gitu. Dan pada akhirnya kalian udah nunggu di sana itu kan, udah ngecamp lagi, buka tenda lagi ya kan, buka tenda lagi sambil nungguin kami ya gitu. Udah mau melapor ke Basarnas ya? Udah mau nelpon Basarnas. Udah nelpon ke Basarnas. Kita orang ini apa hilangnya di pondok-pondok orang gitu. Jadi jangan kalau mikir namanya ke daerah itu kayak ini ya, kita ke daerah-daerah hutan, pegunungan gitu tuh, kita jangan yang sampai namanya takabur ya. Iya, takabur seperti itu ya. Karena itu hal yang signifikan untuk yang namanya ini apa, kita orang-orang baru, apalagi di desa orang gitu kan, di tanah orang kita nyebut-nyebut kotor ataupun gimana ya kan. Aku tahu orangnya kotor ya kan. Tapi kalau itu nggak berani. Ya? Nggak berani sih. Kalau di hutan, kalau misalnya lagi nge-trek, camping di gunung. Tapi kalau untuk perjalanan ke Semetung kemarin itu berapa jam kita kan? 2 jaman ya. 2 jaman untuk pakai motor ke dalam ya. Ya kalau memang dari desa benar itu sekitar 5 jaman, 4 jaman ya. Kemarin waktu kegiatan 8 jam enggak? Hah? 8 jam. Oh, enggak lah. 8 jam. Soalnya kita tuh dari pagi sampai jam 6 sore. Ingat enggak, dari jam 9? Mungkin lebih. 9? Enggak ah, kita kemarin enggak jam 9 kan? Jam 9 loh. Hah? Yang jam 12 start tuh yang kakaknya Dimas yang telat. Nah, mereka yang jam 12 siang start. Oh iya, yang HT aktif semua itu ya, itu kemarin ya. HT aktif semua. Tapi nggak habis pikir sama yang orang dari Bengkulu loh. Jam 12 malam baru nyampe camping ground. Oh iya, itu kemarin. Nggak habis pikir yang dari orang dari Bengkulu kemarin itu berapa orang? 6 orang ya? 6 orang. 6 orang ya kan? 6 orang, tapi ada cewek nggak? Nggak ada ya? Nggak ada cewek ya. Dia mikir kita ngasih tali ya kemarin itu ya, ngasih ini tali ya. Hah? Seringlen, tanda di jalan tuh. Seringlen namanya. Seringlen namanya. Itu tanda di jalan. Jadi mikir itu untuk tanda mereka sampai ke camp kita ya. Sampai ke camp kita. Tapi itu mikir ini juga ya. Kalau di sana itu banyak yang namanya masih harimau. Ya, masih kawasan hewan buas Kak. Soalnya para tetua desa kemarin sempat cerita kalau harimau di sana tuh masih suka turun gunung, main ke desa, makanin kambing gitu.
Kok mereka beraninya gitu naik malam. Tapi yang kita berani kemarin itu waktu kita mancing malam-malam. Ya kan? Udah gak mau lagi. Udah gak mau lagi. Sumpah. Waktu kita mancing malam-malam kita bertiga, itu dikerjain sama Joni. Ya kan? Dikerjain sama Joni itu katanya, "Ki, mancing di lubuk sana." Ya kan? Itu posisi lagi banjir. Posisi lagi banjir ya kan? Posisi lagi banjir, kita mancing. Bukan banjir lagi itu, mah air bah itu. Hah? Kayak gelondongan kayu gede-gede aja ke bawah. Air bah itu. Bukan banjir lagi itu. Ya karena itu kemarin kan posisinya gunung. Gunung. Iya kan? Air bah dari gunung itu kan ngalir itu kan, tapi airnya sumpah jernih bener ya kan? Jernih bener ya kan? Airnya sumpah jernih bener, belum ada sangkut pautnya untuk yang namanya limbah itu dari mana itu nggak ada ya kan? Belum terkontaminasi. Belum terkontaminasi ya, kalau bahasa orang-orang keren ya kan? Jadi kalau untuk yang namanya kita kemarin itu perjalanan ke sana ya kan, terus juga waktu kita nginap di goa itu berapa jam kita kemarin? Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jam 3 subuh ya kan, mana di ini hampir kalau kita ada yang namanya hipotermia ya? Hampir hipotermia. Sumpah loh kak, dalam gua lebih dingin dari di puncak gunung, sumpah loh. Karena mikir yang namanya kita tuh kemarin kan posisinya di pinggir air. Ya di pinggir air. Satu di pinggir air gitu kan. Terus juga kita nggak ngidupin api unggun. Satu itu. Dan juga posisinya kita itu baru sudah hujan. Dan masih juga hujan gerimis kan. Masih juga hujan gerimis dan ya harus ngontrol terus yang namanya ada hewan-hewan kayak kalajengking, ular kayak gitu kan. Entah dari atas apa kayak gitu nah kan. Ya tapi alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, masih selamat sehat ya kan. Masih sehat sekarang ya kan. Masih hidup sampai sekarang alhamdulillahnya kan. Tapi sumpah loh, mistis. Goanya mistis ya kan? Hah? Mistis. Gimana sih? Ada kayak aura-aura mistis gitu. Kalau kakak ngerasain nggak? Kalau ininya sih untuk masalah ininya paranormal experience ya. Paranormal experience jadi ininya goa mistis itu sebenarnya itu cerita dari orang-orang tetua-tua desa ya, tetua-tua desa. Tapi kita yang namanya kita kunjung ke sana sih kita nggak usah namanya mikir yang seperti itu ya. Ya kan? Sih Janganlah kita mikir seperti itu karena kalau kita mikir seperti itu sampai di sana kita pasti mikir lagi pasti ada. Ya, pasti ada. Kita ketakutan sendiri, berhalusinasi ya, berhalusinasi tentang hal itu tadi yang udah dibicarain sama tetua desa di sana ya kan. Jadi kita merasa takut atau gimana ya kan, jangan ke sana. Tapi itu sih seru ya, sumpah. Tapi asik seru kan. Asik kemarin itu ya mikir kemarin satu yang minggu pertama yang kita pergi itu berapa orang? Kita 11, 12 ya. Ya sekitar 11, 12 orang ya kemarin itu ya. 11, 12 orang. Yang pemandunya utama di sana itu Oman sama Joni ya, Janimaru ya. Janimaru itu. Janimaru itulah mereka berdua itu kompak bener namanya masalah buka jalan sini ya kan. Nah, terus kedua itu naik lagi ke atas ke puncak lebih tinggi itu ke Danau Utit ya kan. Danau Utit itu sebenarnya yang cerita danau itu kan katanya ada kura-kura besar di sana aja. Iya sih. Ya kan, kura-kura besar ya. Tapi kita nggak usah mikir ke sana lagi ya kan. Satu intinya itu kita ke sana tapi datang baik-baik, ngecamp, nggak ngerusak ya kan. Kita hanya menikmati, kalau kata Bang Patrick itu yang kita nikmati itu perjalanan. Iya. Tapi hasil itu adalah bonusnya ya, tujuan itu adalah bonusnya ya kan. Nah, gitu sih. Tapi ya kita nikmatin aja semuanya, perjalanan, bonusnya semuanya kita nikmatin gitu. Nah, tapi kita yang merusak ya kan. Ya, jangan merusak. Kita melestarikan alam gitu kan. Kita melestarikan alam kita, apalagi kita di daerah Bengkulu Utara, Arga Makmur gitu kan. Tempat yang banyak wisata alam ya guys sekarang. Sekarang banyak ya. Kayak
apa yang baru-baru kayak Ngerano gitu kan. Ngerano itu di Desa Urgading juga ya kan? Desa Urgading juga. Tapi sempat masuk koran ya kita kemarin ya? Sempat dong. Iya. Tapi sempat masuk koran untuk kami buat acara kemarin. Kita buat acara kemarin. Masuk TV loh Kak lo. Iya, masuk TVRI kalau nggak salah ya. Masuk TV Republik Indonesia. Sama masuk TV Kak. Iya. Tapi ininya kemarin Chan dipikir ya, kalau untuk kita kekurangan media loh. Bener sih, bener. Bener ya kan? Kekurangan media karena kenapa? Untuk yang event yang kita lakuin itu sebenarnya sih kayak kemarin itu tuh diawasin sama belum dapat izin, terus juga kita mikir ya soalnya masih corona ya, masih pandemi ya, masih belum ada new normal ya kan, belum ada new normal. Tapi kita kemarin melakukan protokol kesehatan di sana ya kan, cuci tangan, sanitizer kita lengkapin semuanya, masker kita iniin kan, kemarin kan kita sediain semuanya. Dari desa itu juga mendukung hal itu ya, termasuk hal positif ya kan kita lakuin gitu kan. Oke, guys, kalau kalian mau tanya semuanya kan bisa kalian lihat di deskripsi di bawah, ada Instagram gua, ada Instagram si Sinchan juga ada. Kalian bisa DM dia gitu nah. Ya, kalau bisa tanya langsung, soalnya kalau depan kamera grogi. Tremor. Iya. Sinchan udah getar-getar. Ya, jadi kalau ininya bisa kalian hubungi Sinchan juga untuk nemuin si Sinchan di mana sih gitu. Nah, bisa kalian ikut bareng kita untuk ya, kalau teman-teman pengen main ke Bengkulu ya kan, pengen ke Bengkulu mau ngecamp di mana gitu kan, anak-anak pecinta alam semuanya kan bisa kami, insyaallah bisa kami kalau ada waktu kami ajakin ya, si Sinchan banyak waktunya gitu ya kan, insyaallah banyak waktunya untuk nemenin kalian yang mau kunjungan ke Bengkulu Utara. Itu juga buat wisata Bengkulu Utara jadi lebih baik ya kan gitu kan. Oke, sebelum ini kita akhirin semuanya, guys, tolong di subscribe ya channelnya ya. Ya kan, follow juga Instagram Sinchan, Instagram aku di link deskripsi di bawah ini. Oke, batas ini dulu untuk obrolan sama Sinchan, dan kita lanjutin mungkin lain kali, lain waktu ya kan, ngobrol sama Sinchan lagi, entah tentang apa, entah tentang cewek juga kan, tentang apa ya kan, nggak tahu. Oke guys, gua Ricky Anugrah Pertama. See you in the next my video. Thanks for watching. Salam anak pecinta alam semuanya ya kan. Thank you, bye bye.